Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya Rizal Abrizal akan menjelaskan dan juga mempresentasikan sebuah tema terkait tentang pentingnya ilmu kebijakan dalam industri pariwisata, yang mungkin nanti juga akan saya membahas tentang kebijakan pemerintah saat ini, khususnya pada pemerintahan era baru, kementerian baru, Kementerian Pariwisata yang dipimpin oleh Ibu Menteri Putri Wardana yang sudah jalan beberapa bulan ini. Mengenai kebijakan, menurut Carl Frederick, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang dalam suatu lingkungan tertentu. Secara umum, kebijakan adalah serangkaian tindakan, konsep, atau asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Jadi dalam konteks industri pariwisata, kebijakan adalah sebuah pedoman yang harus dipegang, yang harus selalu dilihat oleh semua sektor atau semua lini industri pariwisata dari atas sampai bawah. Mereka harus berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada atau berlaku yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Mengenai kebijakan industri pariwisata ini, saat-saat ini terjadi transisi atau transformasi yang sudah dicanangkan oleh Ibu Menteri kita, Ibu Putri Wardana, bahkan sampai memisah dari kementerian sebelumnya yang bernama Kementerian Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang sekarang dipisah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Mungkin ini sebuah transformasi yang cukup unik menurut saya, karena sebelumnya menurut saya Kemenparekraf itu merupakan sesuatu yang dua hal yang ideal, bagaimana ekonomi kreatif digabungkan dengan industri pariwisata yang bisa meningkatkan kualitas perekonomian dalam sektor industri pariwisata. Nah, untuk saat ini mungkin dipisah dengan tujuan tertentu. Jadi hal tersebut merupakan sebuah hal yang baru. Dalam suatu video sambutan Ibu Menteri Putri Wardana, dalam 6 bulan pertama, saya akan fokus pada beberapa inisiatif seperti hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait, Tourism 5.0, contohnya pemasaran calendar of events berbasis digital dan AI travel systems, rumusan grand strategi penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi Nusantara dan events berskala internasional. Beliau menjelaskan bagaimana rencana atau plan selama 6 bulan ke depan terkait dengan industri pariwisata, dari mulai transformasi seperti yang sudah saya bilang tadi, kemudian penerimaan aspirasi dari berbagai sektor atau lini, kemudian pembangunan infrastruktur yang lebih lagi, seperti yang beliau katakan. Semua hal yang beliau katakan merupakan hal yang positif, yang patut didukung. Namun menurut saya harusnya pemerintah, khusus pemerintah sekarang, bisa menjelaskan lebih kompleks lagi apa yang dibutuhkan dalam industri pariwisata Indonesia saat ini, karena masih banyak hal-hal yang istilahnya tabu untuk dibahas atau dibuat kebijakan secara tegas. Salah satunya mungkin ini sebagai contoh yang akan saya jelaskan, di mana saat ini atau beberapa tahun belakangan terakhir banyak kejadian atau kecelakaan atau peristiwa kecelakaan bus pariwisata di berbagai daerah
dengan berbagai faktor pula, dari mulai bis, kemudian driver, hingga kondisi jalan atau lalu lintasnya. Menurut saya, hal seperti ini harus dibuat atau direvisi kebijakan mengenai pengadaan bus pariwisata atau pemeriksaan atau quality control bus pariwisata. Memang sudah ada kebijakannya dalam Dinas Perhubungan, di mana bis-bis pariwisata yang umurnya di atas 15 tahun tidak boleh beroperasi lagi. Namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak yang demikian. Ini juga menjadi PR untuk pemerintah, karena masih banyak PO-PO bus atau bahkan travel wisata yang tidak terdaftar oleh pemerintah atau tidak terlacak oleh pemerintah, sehingga untuk quality control busnya pun tidak terakomodasikan secara baik atau terrealisasikan secara baik. Ini merupakan kritisi yang sangat jelas dan sangat mungkin saya berikan, karena ini menyangkut lapangan dan antusias masyarakat terhadap industri pariwisata itu sendiri. Karena semakin banyaknya atau semakin dibiarkannya PO-PO bus atau bus-bus yang tidak memenuhi kualitas ini, atau bahkan kapabilitas driver yang tidak memadai, semakin ragu pula masyarakat untuk menggunakan jalur darat atau bus pariwisata untuk berpergian atau berpariwisata. Jadi ini merupakan, mungkin bagi pemerintah bukan hal yang terlalu diutamakan, namun ini merupakan hal kecil yang mungkin menurut saya harus segera diselesaikan, dibuat kebijakan revisi yang lebih baik untuk quality control bus-bus pariwisata, atau bahkan kapabilitas driver bus pariwisata yang harus dinilai lebih baik lagi melalui misal kepolisian tentang perilisan SIM-nya, atau misalkan kesehatannya, semacam itu. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini yang mungkin kementerian harus lebih aware, kementerian saat ini ya, lebih aware terhadap hal-hal atau kebijakan seperti ini untuk direvisi. Mungkin bekerja sama juga dengan Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, yang mana ini menyangkut dengan branding juga, branding bahwa berwisata itu akan selalu aman, harus selalu aman dan selamat, tanpa wisatawan harus memikirkan keselamatan yang harus dialaminya nanti gitu. Jadi semoga peristiwa atau kejadian-kejadian bus pariwisata kecelakaan tidak pernah terjadi lagi setelah nanti dibuatnya kebijakan revisi yang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan mengenai ilmu kebijakan dan industri pariwisata, dan juga kritisi saya terhadap kebijakan pemerintah dari situasi lapangan yang sudah saya alami beberapa tahun terakhir. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.